Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, kita terus Alhamdulillah Allah masih memberikan waktu masuk ke dalam Halaqah Zikir ini di dalam setiap minggu, di setiap malam Sabtu kita Alhamdulillah masih kita diberikan waktu untuk bertaubat, untuk mohon ampunan khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengaji agar kita diberikan kemampuan, kekuatan, istiqomah di dalamnya. Kita beribadat terus-menerus, zikir terus-menerus yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mensikapi beberapa sifat-sifat yang ada. Ini sudah minggu keberapa, mungkin sudah 1 bulan atau lebih, kita mengaji seluk-beluk tentang ghadab, diolah dari beberapa sisi. Dari kitab Ihya Ulumuddin yang Syekh yang dimuliakan Allah menulisnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, dan kita mengkajinya, lalu tidak hanya mengkaji, sesungguhnya kita harus menjalankan. Berbeda dengan mengaji seperti biasa, karena mengaji seperti biasa, kita hanya mendengarkan saja. Walaupun itu di setiap minggu atau 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu kita masuk ke dalam halaqah ilmu pengetahuan, itu bertumpuk pengetahuan, dan minggu demi minggu bertambah banyak yang diolah pengetahuan itu, lupa demi lupa yang ada. Sedangkan di dalam para pejalan yang berjalan di jalan tasawuf dengan thariqahnya, maka itu wajib dijalankan. Wajib itu dilaksanakan. Maka saya sering berkata, jangan berthariqah terlebih dahululah kalau belum siap. Kalau sudah siap, mangga siapapun boleh berthariqah. Jadi tidak semua, apalagi di Banten, di kampung saya, itu yang ngaji-ngaji thariqah kebanyakan ya aki-aki, sudah sepuh, sudah ilmunya bercukup, lalu di perjalanan pulangnya, di akhir kehidupan, tidak terlalu tua juga, banyak yang muda, tapi tidak terlalu muda, sudah disiplin dia di dalam thariqahnya, dan hidup bertasawuf, maka terlihat adabnya, maka terlihat akhlaknya. Maka kita mengikuti jalur dari sana. Ahli silsilah kita melalui Syekh Abdul Karim Al-Bantani, terus sampai ke Syekh Abdullah Mubarak Cibuntu, sampai ke Syekh Nurun Naum, sampai turun kepada saya. Maka semoga tidak berubah tata cara riyadah wa mujahadah kita di dalam perjalanan ini. Khususnya misalnya kita mengaji nyaris 1 bulan atau lebih dari 1 bulan kita mengolah tentang ghadab ini. Maka saya mengingatkan lagi. Biasanya sebelum berthariqah, kita mengawalinya dengan ilmu asrar. Jamak dari kata sir. Rahasia artinya. Jadi barang siapa mengamalkan ilmu ini, zikir ini, karena ini
Di Banten ada menyebutnya juga hizib asror. Nah, karena terlalu banyak fadilah-fadilahnya, saya tidak akan menerangkan tentang itu. Saya khawatir pemegang ilmu asror ini berbelok kepada fadilah-fadilahnya, bukan untuk beribadat kepada Allah, tetapi malah mencintai kesaktian-kesaktian yang diceritakan. Maka berbeloklah niat kita, peribadatan kita, kepada hal-hal yang seperti itu. Apabila berbelok dia ke sana, bukan dia menjadi ahli ibadah, malah jadi jawara. Maka kebanyakan di Banten pada jadi jawara, ya kita mengambil yang seperti inilah. Hizib. Kita tidak ke arah sana. Jadi bahkan kalau fadilah ini hanya cukup diketahui saja, itu sesungguhnya sudah cukup. Tetapi peribadatan kita yang dibaca oleh kita, yang diagungkan oleh kita hanya zat Allah semata. Mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah kita dianjurkan beribadat di dalamnya. Yang peribadatan ini adalah untuk menumpas hal-hal yang kejahatan yang menggeliat di dalam hati. Penyebab yang ada tersedia mengejawantah, menebar di alam semesta ini yang menjadikan peribadatan kita terkotori. Yang pertama, terkotori seperti minggu lalu saya menerangkannya. Jadi diawali dengan awal keinginan. Ini dia an-nafs. Dia mengamalkan ilmu asror ini, ingin sakti seperti diterangkan fadilah-fadilahnya bisa begini, bisa begitu, dan begitu. Ini dia, berbelok. Judulnya dari keinginan dia. Maka pahala memang tetap berpahala. Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetap masih dipahalai. Termasuk fadilah-fadilahnya pun tetap akan diberikan. Hanya bobot, hanya kadar sifat peribadatan kita yang kita sering bicara di dalam doa iftitah, semuanya lillahi ta'ala, terkotori dengan keinginan-keinginan ini. Nah, dari judul keinginan ini, kita mendengar tadi beberapa paparan oleh Yang Mulia Seimam Al-Ghazali di dalam kitabnya, masih seluk-beluk tentang yang menjadikan ghadab itu datang. Tanda-tandanya, penyebab-penyebabnya disebutkan tadi. Ada dari kedudukan, ada dari harta benda, dari kepemilikan. Judulnya semua adalah kedirian, keakuan. Judulnya sama dengan minggu yang lalu yang saya terangkan, berupa keinginan. Kalau ada satu manusia lawan berbicara dengan kita, keinginan kita ingin dihormati oleh orang lain, oleh lawan bicara kita. Lalu tidak didapat, maka bangkit kebencian dari dalam hati. Kebencian itu salah satu sifat-sifat dasar awal pemberangkatan dari ghadab itu, amarah. Kebencian itu berangkat dari sana. Baik, saya menerangkannya dari beberapa sisi yang lain, yang terjadi, yang sering kita rasakan, yang kita tidak
pandai memelihara hati kita dan kita banyak lolos di dalamnya. Yang pertama, entah itu pejabat, entah itu istri, entah itu suami, entah itu kakak, adik, bapak, ibu, kepada anaknya, anaknya kepada orang tuanya. Semua berlaku warna itu di alam semesta itu bisa mendesak hati kita dan membentuk sebuah rasa di dalam hati yang itu membangkitkan imarah, ghadab tadi di dalam golongan nafsul imarah seperti minggu yang lalu saya terangkan. Rasa dipermainkan karena dia menyebar ke seluruh tubuh. Padahal hanya terdengar sesuatu yang biasa kita dengarkan. Tetapi karena sebuah keinginan yang tidak tercapai, keinginan sesuai dengan angan-angan. Jangan lupa para penzikir, ada lataif khususnya para ahli Naqsabandi. Lataif yang keenam, latifatun nafsun natiqa, an-natik, angan-angan. Angan-angan yang diangankan di dalam hati kita, di dalam fikir kita, merusak rasa kita. Apabila itu tidak tercapai, menggeliat dia nafsul imarah. Bagaimana itu kalau untuk mewaspadainya? Mungkin tadi kalau diteruskan pembacaannya karena masih panjang, beberapa minggu yang lalu atau minggu yang lalu saya lupa, itu sudah saya terangkan beberapa. Ada yang kita bisa ikuti. Begini warna amarah itu ternyata. Ada yang datang tiba-tiba, kita tidak berdaya menahan amarah. Tiba-tiba itu keluar. Lalu bagaimana cara mengatasinya dan apa tindakan kita kalau amarah itu telah keluar? Saya anjurkan untuk banyak beristighfar dan salat sunat taubat. Maka diawalilah sebelum berthariqah. Maka kebanyakan khususnya di Banten, diijazahkan dulu ilmu asrar yang di dalamnya harus disiplin. Yang pertama, tidak boleh lepas amalan itu setiap harinya. Yang kedua, harus mewaspadai keadaan. Apa gerangan mewaspadai sebuah keadaan? Selalu dia dawamul dzikri, terus menerus dalam keadaan dawam berzikir terus kepada Allah Ta'ala. Afdalu zikri la ilaha illallah. Atau kita membuat rencana apa? Allah, 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 Allah. Terus bergantung. Atau boleh diawali Allahu hadiri, Allahu nafiri, Allahu ma'i. Merasa kita bersama-sama terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa diawasi. Merasa diawasi ini bukan zikir ternyata, saya sudah menerangkannya. Ini adalah muraqabah karena saling mengintip-intip sebuah keadaan dan rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sudah barang tentu Allah tahu kepada kita. Hanya kita banyak lalai, banyak ghaflah, dan banyak angan-angan tadi, maka kita menjadi ghaflah dan lupa hidup di alam semesta ini. Semua tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita berjalan di alam semesta ini, maka dia sama dengan yang lain, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penduduk bumi sejati. Sedangkan kita harus berpulang ke akhirat. Sedangkan kita ingin keselamatan. Tetapi kita banyak lalai. Tetapi kita ghaflah.
Tetapi lagi satu, orang yang mengamalkan ilmu asrar ini, dua keadaan disiplin di dalam kewaspadaannya, tidak boleh marah. La taghdab, seperti kata Nabi. Rasulullah berkata, la taghdab, ulah ngambek, jangan marah. Yang kedua, jangan berburuk sangka, sekalipun itu benar. Kalau judulnya buruk sangka itu dihilangkan dari dalam hati dan berusaha ditepis, berusaha terus dimusnahkan, dijauhkan, dan kita tidak memakainya lagi, maka orang yang seperti itu, dua keadaan, marah dan buruk sangka, sudah tidak atau jarang, sangat jarang dilakukan. Kalau datang sekali-sekali, saya katakan tadi, banyak istighfar dan bertobat, salat sunat tobat. Harus gemar. Harus dawamuz zikri tadi. Pastilah orang yang selalu menghindar dari amarah dan buruk sangka itu, dia adabnya akan indah. Maka sesungguhnya orang yang tiada pernah marah di atas bumi ini, dan melulu riyadah wa mujahadah. Karena amarah itu bila tidak dengan mujahadah, tidak mudah untuk dicegah. Selalu akan tetap ada mendesak. Bahasanya dalam keadaan amarah, tidak ada yang baik. Tidak ada orang marah, bahasanya baik. Bukan berdosa untuk dirinya sendiri. Berdosa juga untuk orang lain. Ini dia kekejian. Dia marah, yang dimarahinya tidak enak, yang dimarahinya pun ada marah sekalipun berani atau tidak berani. Pembuat kemarahan itu adalah kita awalnya. Karena keburukan adab kita, karena akhlak kita, karena nafsul imarah, termasuk salah satunya ghadab ini, kekejian ini, masih ada bercokol dan buruk sangka. Ini dia yang ada di alam semesta. Jadi barang siapa dua keadaan ini bisa dijauhkan, semoga Allah menyelamatkan kita. Sehari, 2 hari selamat, 3 hari selamat. Syukur bertahun dia menjadi seorang sufi yang betulan, walaupun hanya baru 2 sifat. 2 keadaan, 2 jenis hawa nafsu yang paling rendah. Berbentuk nafsul imarah. Saya terlalu yakin orang yang seperti itu bertahun-tahun, dia bukan penduduk bumi sejati. Kakinya sebelah sudah berpijak di tempat lain. Dia berpijak di alam malakut. Karena dia tidak seperti manusia pada dasarnya. Dan Allah menggantinya dengan akhlak dan adab keindahan yang ada. Termasuk segala macam ilmu pengetahuannya dihujankan. Karena pengalaman-pengalaman yang ada di dalam menahan amarah itu penuh perjalanan yang berbau ilmu. Ilmu apa gerangan? Bukan pengetahuan yang terdengar yang saya katakan tadi, yang minggu depan sudah lupa, dan apalagi minggu demi minggu ke depan lagi. Pengajian itu sudah numpuk, tetapi kita tidak melaksanakannya. Di dalam ilmu tasawuf ini, maka keadaan itu harus dijalankan, harus istiqomah di dalamnya, agar kita merasakan bagaimana gerangan.
tidak nyamannya berupa mujahadah. Tetapi mujahadah adalah berjuang yang pahalanya lebih dari peperangan biasa. Karena ini memerangi hawa nafsu. Dan itu ada terus-menerus di sepanjang kehidupan. Bukan berarti kita tidak boleh berjihad membela negara kita. Negara kita diacak-acak orang lain. Harus kita bangkit. Dengarkan perintah dari pemerintah. Harus seperti apa? Untuk menghilangkan kemungkaran. Segala macam kejahatan. Paling tidak kita berdoa sekarang. Berdoa untuk negeri kita. Ya Allah, amankan negeri kami. Tuh. Berikan hidayah para pemimpin kami. Jangan jahat dia melirik harta-harta benda yang bukan haknya lalu diambil dengan keserakahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga sahabat-sahabat kalau ada yang jadi pejabat itu jangan seperti itu. Tetap kita berpegang teguh kepada apa yang dianjurkan di dalam Al-Islam. Ini dia. Maka selalulah dalam keadaan seperti itu, kita harus berpegang teguh kepada rukun Islam. Sudah penuh sesungguhnya di dalam rukun Islam ini. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan kekejian dan kemungkaran. Masa ahli sholat marah terus? Benci terus kepada orang lain. Buruk sangka kepada orang lain. Jangan. Kalau sholatnya benar, pasti dua sifat itu musnah. Dan anasir, karena orang-orang penzikir yang menjalankan ilmu ini, yang dilarang oleh Nabi marah, berburuk sangka, ini baru sifat-sifat dasar saja. Nafsu yang kelas biasa saja ini. Belum yang lain, kejahatan-kejahatan lain. Tipu muslihat yang masuk dalam golongan kejahatan itu karena dia keji. Maka hilangkan itu. Tahukah para sahabat sekalian? Orang yang mengamalkan ilmu asrar, apalagi bertariqah, tidak ada keakuan di dalamnya. Dia akan bersembunyi. Dia tawaddu. Dia selalu merendah. Tidak cuap-cuap dan hatinya tidak menggeliat ingin dipuji oleh orang lain. Ada khauf, ada rasa takut di dalamnya. Barang menggeliat sedikit. Kata demi kata. Kalau kita mewaspadai seseorang atau 3 orang yang sedang berbicara. 1 orang sedang membicarakan kelemahan, keburukan orang lain. Ini sebulan yang lalu pernah saya ceritakan juga mungkin. 2 kawannya yang sedang mendengar, nada jiwanya terwarnai. Apabila dia mengiyahkan dan merasa nyaman mendengarkan pembicaraan buruk orang lain itu, dia sudah ikut campur di dalamnya. Apalagi dia terpancing, dan biasanya sangat terpancing. Dia membenarkan, dia menambahkan, dia terus mencukupkan, menyempurnakan pembicaraan keburukan itu. Maka 3 orang itu sesungguhnya di belakang, di atas kepalanya itu sedang berkibar bendera kejahatan yang dipegang oleh setan yang sedang menari-nari. Karena dia ada di dalam kemenangan. Sementara kita harus tawaddu.
harus merendah. Jangan ada kejahatan. Ini dia para sahabat sekalian. Berupa imaroh saja dan buruk sangka akan mewarnai alam semesta. Karena itu sebuah rasa yang karena amalnya alam semesta ini terwarnai dengan bias orang yang mengamalkan keadaan itu dan terus-menerus dalam keadaan berzikir. Dia bisa membaca isi alam semesta. Oh, ya Allah, aku tidak ada persoalan. Tetapi mengapa ini sebuah ada kegundahan yang kurang nyaman? Aku teringat, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan banyak berzikir, maka hati menjadi tenang. Aku zikir terus. Tapi ini ada sesuatu. Mengapa ini tidak nyaman? Para ahli riyadah wa mujahadah, walaupun dua sifat tadi, dia merasa dan melihat dengan tata cara Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa saja. Entah mimpi, entah sangat jelas, entah antara sadar dan tidak sadar. Berupa ilmu pengetahuan yang sangat jelas. Oh, ini rasa yang begini akan membawa yang seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Tinggal menunggunya. Tetapi dia juga harus mujahadah. Mengapa seperti itu? Karena dia selalu ingin berbicara terlebih dahulu, mendahului sesuatu yang akan terjadi, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sebuah kelemahan, dia tidak tawadhu. Kalau itu benar sebuah yang diperkirakan, yang dirasakan, berupa pengetahuan yang Allah hibahkan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, benar yang kufikirkan tadi. Ya Allah, terima kasih informasi yang Engkau berikan kepadaku. Karena seluruhnya diberikan atau tidak diberikan, jelas dan tidak jelasnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya para pejalan ini antara ghadab tadi dengan akibat-akibatnya bisa ditahan maupun tidak bisa ditahan, semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qada dan qadar tetap berlaku di dalamnya. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Pujinya itu memenuhi langit dan bumi. Wa min umasyita. Termasuk yang akan datang. Min syai'in ba'du. Yang dikehendakinya dan yang akan datang. Kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan dijadikannya? Maka patuhlah selalu, menerimalah selalu, tawakul selalu. Ketawakalan ini adalah sesuatu yang berat karena tawakal sebuah makom. Makom yang tidak mudah, bukan makom yang masih berurusan dengan urusan ghadab biasa. Karena ketawakalan ada di sabar melalui kesabaran di dalamnya. Banyak tahapan sampai ketawakalan ini. Inilah dia para sahabat sekalian. Ghadab yang berkembang kemana-mana, akibatnya dan mewarnai alam semesta ini harus kita rasakan. Karena kita masih hidup di alam semesta ini. Masih bernyawa, masih bernafas. Maka hifzul anfas. Harus memeriksa setiap keluar masuknya pernafasan kita. Ada yang dengan riyadah memperlambat pernafasan,
sambil terus-menerus dalam keadaan berzikir agar menghapus atau paling tidak mengurangi berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Para sahabat sekalian, inilah dia sebuah obrolan kita, pengajian di dalam 1 bulan ini, tetap obatnya riyadah wa mujahadah. Dan harus istiqomah di dalamnya, karena ini bukan bermain-main. Karena ini orang-orang yang hidup bertasawuf, bukan untuk kebanggaan ngaku-ngaku ahli thariqah di dalam tasawufnya, atau ahli tasawuf berlagak, bukan. Islam ini harus dijalankan. Kalau la tagdob, ya la tagdob saja. Kalau jangan buruk sangka, ya jangan saja. Yang dilarang, jangan. Yang dianjurkan, kerjakan. Setelah itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi Qudsallahu Sirrul Aziz, maka terimalah apa yang telah segala macam ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takdir tadi, karena kita tidak tahu, karena kita manusia yang ada di dalam kelemahan. Bolehkah meminta? Boleh sebanyak-banyak meminta, karena segala macam pikiran manusia disatukan seluruh manusia lalu meminta sebanyak-banyak, sebesar apapun, dari mulai dijadikannya makhluk kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah akbar, akbar, akbar. Terus setiap gerakan-gerakan di dalam sholat kita, akbar, akbar. Selalu menyebut Allahu Akbar. Tiada terhingga. Inilah dia, pujilah Allah sebanyak-banyaknya. Menyerahlah, mari kita bersama-sama. Saya berbicara begini, bukan pandai. Bukan saya sangat ahli di dalam apa yang saya bicarakan. Saya mengajak, mari kita bersama-sama. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita. Inilah di malam hari ini, di dalam halaqah zikir kita yang disebut Raudah min Riyadil Jannah, ya Allah ampuni kami semuanya. Gagahkan kami, tetapkan kami ahli beribadah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di akhir hayat. Dan semoga kita beroleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.